فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليخشى الذين آمنوا لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا صدق الله صدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. Yang kami hormati Kepala Sekolah Luqman Al-Hakim Ustaz Muhammad Hasan LC, yang kami hormati tim struktural SMA Integral Luqman Al-Hakim, dan rekan-rekan Dewan Asatidz dan Asatijah SMA Integral Luqman Al-Hakim yang insya Allah kita semua tentunya santri yang pada saat sekarang ini bergabung tentang komunikasi orang tua santri secara daring. Mudah-mudahan kita semua pada kesempatan siang yang berbahagia ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, kami nama serta kami struktural untuk tahun ini akan di SMA. Amanahnya baik ibu-ibu, karena dari pagi sudah banyak yang tersampaikan, baik itu dari pembukaan dari kepala sekolah yang barusan kita sama-sama dengar pemaparan terkait dengan kegiatan akademik di SMA Hakim. Karena itu untuk memaksimalkan waktu yang ada setengah hampir setengah 11 ya. Mudah-mudahan waktu yang ada bisa. Nah, saya maksudkan untuk menyampaikan dan apa yang saya sampaikan nanti mudah-mudahan bisa disampaikan dengan baik, karena mohon dimaklumin ini baru pertama kali juga untuk menyampaikan materi terkait dengan orientasi barisan baik. Kita awali dengan baca Al-Rahim. Ini rekan-rekan Dewan Asatidz dan Asatijah dan yang saat ini bergabung live untuk kegiatan ini, berangkat dari apa yang kami bacakan di sebuah ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita semua melalui lamul amri wal yakhsha. Wal yakhsha artinya hendaklah kita para anak itu merasa takut, khawatir, meninggalkan di belakang mereka, setelah mereka anak-anak atau generasi-generasi yang lemah, dalam artian lemah dalam segala aspek kehidupan, tentunya mulai aspek kehidupan beragama, aspek kehidupan ekonomi, aspek jasmani dan lain sebagainya. Artinya di apa di sini dalam artian ya lemah dalam hal segala aspek hidupnya. Tentu tua juga berangkat dari hal yang sama. Kenapa kemudian ini pesantren Hidayatullah khususnya SMA Integral Luqman Al-Hakim ini sebagai pilihan untuk kelanjutan proses pendidikan putra-putrinya. Tentu tidak lain tidak bukan berangkat daripada persepsi itu atau pemikiran itu, agar nantinya ya, anak-anaknya, putra-putrinya tumbuh menjadi anak yang soleh dan soleha berkarakter. Kemudian juga adanya kemauan daripada putra-putrinya juga
untuk menyambung, untuk melanjutkan tempat kita. Dan juga dari sekolah ada juga tentunya ikhtiar dan upaya yang maksimal dalam rangka untuk menggapai itu semua, untuk menciptakan itu semua. Jadi 3 kekuatan inilah kalau kita integrasikan, kita niat mulia daripada orang tua, putra putrinya, dan juga ikhtiar dari sekolah, maka insya Allah dengan 3 kekuatan ini apa yang kita harapkan, apa yang kita dambakan, insya Allah akan tercapai. Baik, saya mulai. Nah, karena kami ini selaku amanahnya kesiswaan, yang artinya yang mengelola selama kan di sekolah kita. Masuk ya. Ada Bapak Yanto ya tadi. Bapak siapa tadi nih? Taufik Harun. Taufik. Taufik. Baik, ya Bunda, orang tua wali santri, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan terkait dengan tata tertib siswa SMA Integral Lukman Al-Hakim. Yaitu yang pertama, bab 1 ketentuan umum. Di pasal 1 disebutkan yang dimaksud dengan topik ini tentunya adalah bagaimana kemudian perangkat-perangkat atau tata tertib ini menjadi acuan bagi untuk seluruh siswa dalam seluruh kegiatannya selama bersekolah di SMA Integral Hidayatullah. Dan untuk stakeholdernya, pemantaunya tentunya adalah kepala sekolah, staf Makakur, Wakasis, staf wali kelas, dan seluruh pegawai SMA Integral Hidayatullah. Kemudian Udah ada FB-nya itu. Kewajiban sebagai pengawas tata tertib menindaklanjuti secara konsisten, kontinu, dan bertanggung jawab. Kemudian di bab 2 pembahasan legal formilnya, siswa ini kita mengacu kepada yang pertama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang nasional atau Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Yang ketiga peraturan yayasan. Keempat tujuan pendidikan. Keenam Kemendiknas adalah dalam hal kita membentuk bab ketentuan. siswa ini. Ustaz, suaranya boleh dibesarkan sedikit. Masalah tertindih oleh suara program wali siswa yang mengaktifkan speakernya itu. Siswa. Kenapa? Baik. Kemudian sesuai dengan visi dan misi Allah yang menjaga wawasan wiyata mandala. Kemudian kelima meningkatkan ketahanan sekolah.
Itu adalah bagian daripada tujuan daripada tata tertib siswa yang kita laksanakan di SMA Integral Hidayatullah ini. Kemudian di bab 4, ketentuan terkait dengan pakaian seragam siswa. Untuk siswa putra di hari Senin dan Selasa, pertama mengenakan kemeja warna putih kerabut dasi, satu saku sebelah kiri dipasang badge Hidayatullah. Kemudian yang kedua, celana panjang warna abu-abu, potongan panjang sampai menutup mata kaki. Satu saku di belakang sebelah kanan dengan tutup pakaian. Untuk contohnya mungkin bisa dilihat ini contoh. Ini akan masuk ya? Foto yang saya sebut masuk. Ini muncul ya? Ya? Udah. Gimana ya? Nah. Kemudian di hari Rabu dan Kamis, yang pertama mengenakan kemeja pilihan sekolah pramuka, kedua sepatu berwarna hitam berbahan kain atau karet berbasis putih berkaos kaki hitam. Kemudian mengenakan baju Melayu pada hari Jumat, Melayu putih, mengenakan songkok nasional berwarna hitam. Kemudian hari Sabtu mengenakan seragam olahraga sekolah berwarna putih, celana hitam dan celana hitam pandu, bersepatu cat atau olahraga. Karena pada hari Sabtu ini kegiatan kita biasanya adalah kegiatan ekskul. Kemudian untuk siswa putri, untuk di hari Senin dan Selasa mengenakan kemeja warna putih, potongan baju kurung, saku sebelah kiri dipasang. Kemudian yang kedua, rok warna abu-abu, potongan panjang sampai menutup mata kaki, model lipit-lipit melingkar sesuai gambar. Nanti di akhir ini mungkin saya akan share foto atau display terkait dengan ketentuan seragam ini ya. Insya Allah ada fotonya sehingga ayah bunda bisa melihat seperti apa modelnya. Kemudian untuk hari Rabu dan Kamis mengenakan seragam pilihan sekolah pramuka, kemudian yang kedua sepatu berwarna hitam berbahan kain atau bergaris putih berkaos kaki. Di hari Jumat mengenakan baju Melayu putih, sepatu berwarna hitam berbahan kain atau karet bergaris putih berkaos kaki putih panjang menutupi tis. Hari Sabtu mengenakan seragam olahraga sekolah berwarna orange bergaris putih. Kemudian keempat bersepatu cat atau olahraga. Jadi Bapak Ibu ayah bunda, ketentuan seragam ini tentunya berlaku kondisional maksudnya seperti ketika kita nanti sudah kembali efektif normal atau ada waktu-waktu tertentu yang memungkinkan sekolah meminta siswa untuk berseragam seragam formal, misalnya ketika penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester seperti itu. Jadi untuk daring seperti ini tentunya memungkinkan untuk penerapan. Kemudian yang kedua, pakaian praktikum dan ekstrakurikuler. Yang pertama untuk praktikum IPA dan sosial ke masyarakat. Kemudian yang ketiga, ini ikat pinggang warna hitam polos lebar 3 cm, bukan ikat pinggang untuk yang tidak wajar dipakai untuk seorang pelajar. Nah, berikutnya yang keempat, ini masih berkaitan dengan ketentuan seragam, sepatu
Pertama, sepatu warna hitam 90%, warna hitam, tali sepatu warna hitam, bukan sepatu sandal atau sepatu slop. Yang kedua, sepatu warna bebas, bukan sepatu sandal atau slop. Jadi ini barangkali nanti sebelum kembali normal kegiatan belajar kita di sekolah bisa disiapkan dengan ketentuan yang telah kami sampaikan ini, sehingga nanti ketika Anda kembali ke sekolah tidak menjadi masalah atau kemudian mengeluarkan biaya tambahan karena harus membeli yang sesuai standar kita. Oleh karena itu perlu juga disampaikan pada saat sekarang ini, ini loh ketentuan sepatu yang mesti dipakai oleh para siswa kita. Baik, berikutnya di bab 5, upacara atau apel Senin pagi. Pasal 5, yang pertama upacara bendera atau apel wajib diikuti seluruh siswa. Kedua, pelaksanaan upacara dilaksanakan setiap hari Senin pukul 7.05 atau hari lain yang sesuai dengan peringatan hari-hari nasional atau sesuai kebutuhan. Yang ketiga, petugas upacara diatur secara bergilir kecuali hari atau upacara khusus akan dilaksanakan oleh OSIS. Yang berikutnya bab 6, kegiatan belajar mengajar. Tadi secara jelas dan gamblang sebetulnya terkait dengan ini sudah disampaikan oleh Kaur Akademik, Kaur Dignas terkait dengan kegiatan belajar mengajar. Pasal 6, kegiatan belajar mengajar dimulai dengan tadarus Al-Quran selama 45 menit dari pukul 7 sampai 7.45, dipimpin oleh guru jam pertama atau wali kelasnya. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar dimulai pukul 7 sampai dengan jam 3 sore. Ketiga, kegiatan belajar mengajar diatur dengan jadwal pelajaran yang telah disusun oleh pihak sekolah. 4, siswa yang terlambat boleh masuk mengikuti kegiatan belajar mengajar apabila mendapat izin guru atau wali kelas. Surat izin diambil di TU. Yang keempat, siswa yang terlambat. Yang kelima, siswa yang mengikuti pelajaran olahraga di lapangan apabila sudah selesai segera kembali ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. 6, siswa boleh menerima tamu pada jam istirahat dengan izin wali kelas kecuali ada keperluan yang sangat mendesak sekali. 7, apabila berhalangan hadir wajib memberikan surat izin ditunjukkan kepada wali kelas atau kepala sekolah yang bersangkutan. 8, setiap siswa wajib mengikuti seluruh mata pelajaran dengan ketentuan. Jadi terkait dengan kehadiran sudah disampaikan minimal 80% kehadiran siswa untuk bisa kemudian mengikuti ulangan semester atau ulangan ujian akhir. Kemudian setiap siswa harus dapat memenuhi standar nilai ketingkatan KKM yang telah ditentukan. Tadi disampaikan untuk KKM seluruh mata pelajaran 75. Setiap siswa harus menyelesaikan tugas dan ulangan yang ditentukan oleh guru. Dan siswa yang tidak dapat meningkatkan prestasi belajarnya dan atau tidak naik kelas lebih dari 1 kali pada jenjang kelas yang sama, maka siswa tersebut bersedia mengundurkan diri dari SMA Integral Hidayatullah Batam. Ini seperti ini ketentuannya, menjadi konsen kita bersama, orang tua siswa dan siswa tentunya. Kemudian hal-hal seperti ini tentu bukan hal yang kita inginkan. Harapan kita anak kita selain daripada karakter intelektualnya juga tumbuh berkembang sehingga seluruhnya bisa naik kelas, lulus dari SMA Integral dengan nilai yang sangat baik. Baik, berikutnya di bab 7. Ini terkait dengan tampilan keseharian siswa, utamanya siswa putra ya, potongan rambut. Pasal 7 menyebutkan yang pertama, siswa putra berpotongan rambut pendek, rapi wajar,
tengkuk kelihatan dan rambut depan tidak menutupi alis serta samping tidak menutupi daun telinga. Tidak berwarna selain hitam asli dengan ukuran depan 3 cm, samping 1 cm, belakang 2 cm. Jadi kalau tidak salah tadi disampaikan oleh Ustaz Jamaluddin Nur, Ketua Pengurus Yayasan kita, milenial artinya bukan berarti anak-anak kita urakan gitu ya, tapi milenial dalam pengertian kita bagaimana kemudian anak kita ini punya karakter yang baik. Dan itu bisa menjadi ukurannya bagaimana kemudian kerapian dan tampilan putra putri kita dalam kesehariannya, mulai dari rambut sampai dengan ujung kaki. Yang kedua menyebutkan siswa putri tidak boleh kelihatan rambutnya baik dari depan maupun dari belakang dan tidak boleh dicat dan harus memakai jilbab sesuai ketentuan sekolah. Seperti itu ketentuan terkait dengan potongan rambut baik putra maupun putri. Yang bab berikutnya bab 8 larangan. Larangan apa sajakah yang akan dilakukan kepada seluruh siswa-siswi kita. Pasal 8 menyebutkan siswa dilarang yang pertama meninggalkan pelajaran sekolah pada jam efektif tanpa izin wali kelas atau guru bidang studi. Kedua, merusak nama baik sekolah baik disengaja atau tidak disengaja. Tiga, membawa atau memakai, menyimpan, mengedarkan obat terlarang, PCD, asusila, bacaan asusila dan sejenisnya yang dilarang oleh negara dan agama. Keempat, memakai make up, perhiasan yang berlebihan, memanjangkan atau mewarnai kuku, menghiasi tangan dengan inai atau aksesoris lainnya, membuat keonaran baik di sekolah maupun di lingkungan sekolah maupun tentunya di luar sekolah. Mengotori lingkungan sekolah berupa coret-coret, membuang sampah atau hal lain yang tidak semestinya. Larangan yang ketujuh, membawa rokok atau merokok di dalam sekolah ataupun di lingkungan sekolah pada saat menggunakan seragam sekolah atau ada acara kegiatan di luar jam sekolah. 8, membawa senjata tajam, senjata api atau sejenisnya yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran dan pendidikan. 9, memakai gelang, subang, anting-anting atau tindikan hidung, tindikan bibir dan rantai yang tidak semestinya. 10, memakai topi hanya untuk menutupi rambut yang dicat atau panjang. 11, memakai topi yang bukan identitas sekolah. 12, merusak barang inventaris sekolah. 13, keluar dari sekolah, dari kelas saat pergantian mata pelajaran kecuali waktu istirahat. 14, melakukan perbuatan mendekati zina, berbicara, surat menyurat, berkhalwat dengan lawan jenis bukan mahram, baik dengan sesama siswa SMA Intikal Hibayatullah maupun siswa atau orang lain. 15, berbuat asusila atau hamil atau menghamili di luar. Berbuat asusila atau hamil atau menghamili nikah dan atau menikah saat masih menjadi siswa-siswi mentekal lota. 16, membawa petasan atau bahan peledak dan sejenisnya. 17, dan kekacauan dalam bentuk apapun. 20, menjadi anggota geng atau Polri. Menjadi 1, memikirkan kendaraan di halaman sekolah selama proses belajar mengajar kecuali parkir di tempat yang telah tersedia. Ketika mengadakan kegiatan pribadi atau kelompok dengan mengatasnamakan pihak sekolah. Mengubah bentuk atau pola pakaian seragam tidak semestinya sebagai pelajar. 25, membawa atau menggunakan atau mainkan HP, handphone di lingkungan sekolah selama jam sekolah berlangsung. 26, tidak diperkenankan membawa benda-benda elektronik, laptop, iPad, PDA, Galaxy, tablet dan sejenisnya kecuali ada izin dari sekolah.
27 melakukan pelanggaran setelah pelaksanaan ujian nasional tasakuran siswa akhir berupa berfoto lawan jenis melanggar syariat Islam. 28 apabila masih melanggar pasal 8 nomor 6 maka segala bentuk apapun barangnya tidak bisa dikembalikan menjadi inventaris sekolah. Jadi barang-barang yang tadi dibawa ke sekolah apabila ketahuan tentunya akan disita sekolah dan tidak dikembalikan akan menjadi inventaris sekolah. Seperti itu ada 28 poin terkait dengan larangan yang tidak semestinya dilakukan oleh siswa. Berikutnya bab 9 kegiatan keagamaan. Pasal 9 menyebutkan semua siswa wajib mengikuti kegiatan keagamaan yang diadakan oleh sekolah. Kedua, wajib mengikuti jamaah solat diprogramkan pihak sekolah, duha, zuhur, Jumat dan lain-lain dengan ketentuan sebagai berikut. A. Solat pada jam pertama pagi jam 7 sampai lewat 10. B. Pengajian sebelum sholat zuhur 30 menit sebelum waktu zuhur sudah di masjid. Jadi pembelajaran kita sholat itu akan berakhir 30 menit atau setengah jam sebelum waktu zuhur dan seluruh siswa sudah harus berada di masjid seluruhnya untuk kegiatan pengajian. Kemudian sholat zuhur secara berjamaah di Masjid Agung Hidayatullah. D. Untuk siswa putri SMA Integral Hidayatullah Batam tempat pelaksanaan sholatnya adalah di kelas yang sudah ditentukan sekolah. Kemudian berikutnya untuk siswa putri SMA Integral Hidayatullah Batam mengikuti halakoh 30 menit sebelum zuhur di kelas yang sudah ditentukan, artinya sama dengan kegiatan siswa putra. Kemudian F, dalam pelaksanaan sholat zuhur, duha dan zuhur untuk siswa putra akan ditinjau dan dilakukan pengecekan artinya ada oleh kaul keputrian. Bukan puasa Senin dan Kamis. Ini kecuali mungkin untuk yang boarding mungkin wajib ya. Tapi untuk yang full day itu dianjurkan untuk tetap berpuasa Senin. Keempat, berakhlak mulia, memberi dan menjawab salam ketika ibadah di lingkungan sekolah dengan kegiatan keagamaan dan mesti tentunya wajib dilaksanakan atau diikuti oleh seluruh siswa. Bab 10 ini terkait dengan sanksi. Dari pasal 10 menyebutkan siswa yang melanggar tata tertib akan dikenakan sanksi sebagai berikut. Ini urutan sanksi yang akan diberikan tingkatannya. Yang pertama teguran lisan, 2 peringatan tertulis, 3 diberikan tugas, 4 skorsing atau mengembalikan sementara pembinaan siswa kepada orang tua, 5 dikeluarkan atau mengundurkan diri dan dikembalikan pembinaannya kepada orang itu bentuk sanksi yang diberikan kepada siswa yang melanggar tata tertib. Bab 11 kendali pelaksanaan. Pasal 11 menyebutkan pembentukan dari siswa yang disiplin dengan 1. Pelaksanaan tata tertib siswa secara konsisten dan kontinu dan dilandasi asah, asi, dan asuh. Ini tadi disebutkan oleh kepala sekolah bahwa sebetulnya pendidikan di tempat kita ini muaranya adalah kepada pendidik yang menjadi role model atau uswatun hasanah. Yang kedua, penegakan pelaksanaan sanksi bagi siswa pelanggar tata tertib secara adil dan bijaksana. 3. Catatan administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai bukti yang benar. 4. Dilaksanakan pencegahan, perbaikan dan pengawasan bersama secara kompak.
terarah terus-menerus oleh kepala sekolah, guru, karyawan, dan antar siswa itu sendiri. 5. Tidak menggunakan kekerasan fisik dan bahasa yang tidak mendidik. 6. Suri tauladan kasih sayang, perhatian, asa, asi, dan asuh dari kepala sekolah, guru, dan karyawan. Poin sanksi pelanggaran tertib. Jadi untuk ketentuan tadi terkait dengan sanksi setiap larangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, atau ada poin pelanggaran siswa. Bagi siswa yang melanggar tata tertib sekolah akan menerima sanksi berdasarkan bobot poin. Pelanggaran siswa mencapai 100 poin selama menjadi siswa Tekral Hakim. Batam akan dikembalikan kepada orang tua siswa. Nah, ini barangkali ketika poin ini habis karena sering melanggar ketentuan, maka konsekuensinya tentunya pendidikan atau kelanjutan pendidikan putra putri kita dikembalikan kepada orang tua. Jadi ketentuannya seperti ini. Bobot kualifikasi poin pelanggaran adalah sebagai berikut. Poin-poinnya, jenis pelanggaran yang pertama terlambat. 1. Masuk sekolah lebih dari 10 menit. Poinnya 2. Jadi itu berlaku akumulasi nanti pemberlakuannya ketika hari pertama dan seterusnya. B. Lebih dari 15 menit 3 poin. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terjadi kendala teknis dengan sinyalnya Ustadz Taufik. Beliau mencoba bergabung kembali dengan kita untuk meneruskan presentasinya. Sambil jika ada yang mau bertanya, boleh silakan di kolom chat atau boleh mengeklik ya, ngeklik raise your hand ini, gambar tangan ini. Sambil menunggu bergabungnya kembali Ustadz Taufik ya. Kemudian permintaan orang tua dari Ananda Farel mengenai modul yang di-share ini
apakah bisa di-share atau tidak nanti akan saya tanyakan kembali ke beliaunya. Namun jika Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan terkait kurikulum boleh langsung menghubungi secara personal ke Ustazah Santi sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik maupun Ustadz Taufik sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan jika ada pertanyaan terkait peraturan sekolah. Baik, mari kita lihat apakah sudah kembali Ustadz Taufik. Sepertinya masih belum. Kemudian saya lihat di kolom chat tidak ada pertanyaan. Sekedar mengingatkan kembali, mohon mengisi absensi ya Bapak Ibu yang sudah di-share di kolom chat. Saya share kembali. Oke, baik. Ustadz Taufik, selamat datang kembali. Silakan lanjutkan presentasinya, Pak. Ya, kami tunggu materinya. Oke, sepertinya masih tampilannya sudah masuk, tapi sepertinya masih ada kendala dengan jaringan. Oke. Oke. Ya. Sudah masuk, tapi itu masih loading itunya. Presentasinya sudah masuk, tapi masih loading. Ya. Pak Taufik masih sudah nyambung, Bapak silakan berbicara. Iya, sudah. Bapak silakan sampai. Suaranya Pak belum masuk, Bapak, mohon maaf. Suaranya ya, mikrofonnya sudah diaktifkan, Pak. Yes, sudah ya? Oke, baik. Ya, sudah, silakan, Pak. Baik, mohon maaf sekali lagi ya Bunda, ada gangguan teknis terkait dengan sinyal. Baik, maka terkait dengan kesesuaian khususnya dengan tertib ini nanti biar lebih jelasnya akan kita share yang jelas untuk setiap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa itu ada poinnya dan itu berlaku akumulasi, dan ketika sudah mencapai batas maksimal 100% dan mendekati 100% misalnya 100 poin, maka itu akan diadakan tindakan-tindakan sesuai dengan ketentuan sekolah. Berarti seperti itu mungkin karena waktu juga terakhir dari saya mungkin sekilas menyangkut kegiatan life skill atau extra kurikuler itu nanti bisa disampaikan nanti pada kesempatan yang lain. Mungkin seperti itu dari saya penyampaiannya, mohon maaf saya kurang maksimal karena waktu juga, karena masih banyak juga yang belum tersampaikan.
Baik. Itu saja, nanti mungkin soft copy-nya bisa dibagikan nanti sehingga bisa dipelajari oleh ayah bunda, khususnya putra-putri kita terkait dengan ketentuan-ketentuan tata tertib siswa ini. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, orang tua dan wali siswa yang dirahmati Allah, demikian tadi pemaparan dari wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Mohon maaf jika ada banyak kendala karena kita memang tergantung kepada jaringan ya. Terima kasih saya ucapkan atas kebersamaan Bapak dan Ibu wali murid, orang tua siswa yang sudah bersabar dari pagi. Banyak kendala terkait masuk maupun bergabung dengan kelas ini. Sekali lagi saya sampaikan, jangan lupa untuk mengisi absensi ya Bapak Ibu, sudah di-share berkali-kali di kolom chat. Silahkan diklik linknya, kemudian diisi datanya. Kemudian jika ada pertanyaan terkait kurikulum, terkait kebijakan kurikulum, silahkan langsung menghubungi Ibu wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Jika ada pertanyaan terkait sekolah peraturan, silahkan langsung menghubungi Ustadz Taufik sebagai bagian kesiswaan. Itu saja pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ini awal kita menjalin silaturahmi dengan baik. Mudah-mudahan Allah mudahkan, mudah-mudahan Allah tidak hanya pertemukan kita di dunia maya maupun di dunia nyata. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita juga di akhirat nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Saya Ibu Yanti mohon undur diri dan minta maaf sekali lagi jika terjadi banyak kendala. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita tutup alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, silakan meninggalkan rapatnya. Sehat-sehat selalu. Salam untuk anak-anak. Ya. Belum makan ya, Sob.